Bank sentral menghabiskan 5 tahun menimbun emas untuk melepaskan diri dari dolar Amerika Serikat. Namun sekarang, satu negara justru melakukan sebaliknya. Dan alasannya membuat pasar global was-was. Pada awal tahun 2026, Bank Sentral Turki mulai panik. Mereka menjual lebih dari 8 miliar dolar cadangan emas hanya dalam 2 minggu. Itu bukan perdagangan biasa. Mereka bukan sedang mengambil untung di puncak. Mereka sedang berjuang untuk bertahan hidup. Penjualan emas besar-besaran oleh Turki mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Penimbunan emas global bukanlah serangan terkoordinasi terhadap dolar. Itu adalah penyelamat keuangan bagi negara-negara yang mencoba menunda krisis. Dan sekarang pertanyaannya adalah, jika Turki harus menjual jaring pengaman mereka lebih dulu, siapa berikutnya? Ketika sebuah negara mulai menjual aset yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, biasanya itu berarti ada sesuatu yang benar-benar salah di balik layar. Likuiditas makin ketat, tekanan semakin meningkat, dan tiba-tiba barang yang mereka beli sebagai perlindungan justru menjadi barang yang harus mereka jual. Itulah yang terjadi di Turki awal tahun ini. Pada akhir Februari 2026, Bank Sentral Republik Turki atau CBRT menjual sebanyak 58,4 ton emas senilai sekitar 8 miliar dolar. Dan itu terjadi hanya dalam 2 minggu. Tapi itu baru permulaan. Pada bulan April, totalnya melonjak menjadi 128 ton emas. Untuk memberikan gambaran, Turki telah melepas emas dalam jumlah yang setara dengan sekitar 40% dari seluruh emas yang dikumpulkan oleh semua bank sentral negara berkembang sepanjang tahun 2025. Dan itulah yang membuat hal ini sangat tidak biasa. Bank sentral biasanya tidak memperlakukan emas seperti investasi biasa. Mereka tidak membelinya untuk mengejar keuntungan atau bertaruh jangka pendek. Mereka menyimpannya karena ketika segalanya mulai berantakan, emas adalah salah satu dari sedikit aset yang masih dipercaya dunia. Ini adalah ibarat pintu darurat dalam dunia keuangan, dan Turki langsung keluar melalui pintu itu. Bukan karena mereka mau, bukan karena mereka melihat peluang yang lebih baik, tapi karena mereka harus melakukannya. Dan alasannya hanya satu, lira Turki. Selama bertahun-tahun mata uang ini terus merosot, dan ketika mata uang suatu negara mulai runtuh, itu menciptakan reaksi berantai yang bisa dengan cepat lepas kendali. Untuk memahami alasannya, Anda perlu memahami apa sebenarnya yang diwakili oleh sebuah mata uang. Mata uang nasional itu seperti indikator reputasi suatu negara di panggung global. Negara-negara yang telah membuktikan diri sebagai mitra keuangan yang andal dan dapat dipercaya akan jauh lebih mudah menarik investor dari seluruh dunia. Hal ini memperkuat nilai mata uang mereka. Dolar Amerika dan pound Inggris adalah contoh yang baik untuk hal ini. Namun ketika sebuah negara kehilangan kepercayaan tersebut, para investor menarik diri. Permintaan terhadap mata uang itu menurun dan nilai mata uang tersebut mulai melemah. Hal itu biasanya terjadi ketika sebuah negara mencetak terlalu banyak uang, menanggung terlalu banyak utang, dan mengalami ketidakstabilan politik atau menghadapi tingkat inflasi yang tinggi. Dan itulah yang terjadi pada lira. Kehancurannya adalah hasil dari berbagai faktor: kebijakan moneter yang buruk, tingkat inflasi yang berlebihan, hilangnya independensi CBRT, dan defisit ekonomi besar yang secara konsisten gagal ditangani oleh negara tersebut. Pada tahun 2020, satu lira Turki bernilai sekitar 14 sen dolar Amerika Serikat. Saat ini, satu lira hanya bernilai sedikit lebih dari 2 sen. Nilai mata uang memang naik turun sepanjang waktu, tetapi mata uang Turki mengalami penurunan yang jauh lebih parah dari biasanya. Mata uang ini telah berada dalam spiral kematian selama beberapa tahun dan mencapai titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2026. Itu bukan hanya kabar buruk bagi ekonomi domestik Turki. Hal ini menjadi masalah besar ketika Ankara mencoba berbisnis dengan negara-negara lain di dunia. Dengan lira yang hampir tidak bernilai, negara-negara lain di seluruh dunia semakin enggan menerimanya. Sebaliknya, sebagian besar mitra dagang ingin dibayar dengan dolar Amerika Serikat. Jadi, Turki harus mencari cara untuk mendapatkan dolar tersebut. Namun, dengan nilai mata uang yang terus menurun, setiap 1 dolar menjadi semakin mahal untuk dibeli. Pada tahun 2020, hanya dibutuhkan sekitar 7 lira untuk membeli 1 dolar. Pada tahun 2026, Ankara harus menyerahkan hampir 50 lira untuk 1 lembar uang dolar yang sama. Seiring waktu, Turki telah menghabiskan cadangan mata uangnya. Ekonominya pun semakin melemah, inflasi melonjak tajam, dan negara itu menjadi semakin tidak menarik bahkan bagi investor yang paling optimis sekalipun. Namun Turki masih mampu bertahan. Namun kemudian terjadi sesuatu yang sepenuhnya di luar kendali Ankara. Sesuatu yang mengguncang dunia, memengaruhi seluruh ekonomi global, dan membuat beberapa negara jatuh ke dalam krisis ekonomi yang serius. Perang di Iran. Setelah serangan bom Amerika Serikat, Iran memblokade Selat Hormuz, jalur air yang sempit namun sangat penting yang mengangkut sekitar 20% pasokan minyak dunia. Hampir seketika, harga minyak melonjak. Meskipun setiap negara merasakan dampaknya, kerusakan terbesar dialami oleh negara-negara pengimpor neto energi, yaitu negara-negara yang bergantung pada pembelian minyak dan gas dari luar negeri karena mereka tidak bisa memproduksi cukup sendiri. Turki adalah salah satu negara tersebut. Faktanya, Turki sangat bergantung pada energi impor. Meskipun merupakan negara G20 dengan basis industri yang kuat, Turki hampir tidak memiliki pasokan minyak atau gas alam dalam negeri. Jadi, semua bahan bakar yang masuk ke Turki pada dasarnya berasal dari negara lain, seperti Rusia dan Irak. Tak lama kemudian, setiap tetes bahan bakar itu tiba-tiba mulai jauh lebih mahal daripada hari sebelumnya.
Bagi beberapa negara, hal ini masih bisa diatasi. Amerika Serikat mampu mengandalkan cadangan minyak yang luas dan produksi dalam negerinya untuk mengatasi krisis tersebut. Dampaknya tetap terasa karena harga bensin dan energi tetap naik, tetapi mereka memiliki langkah-langkah pengaman yang sudah disiapkan. Di negara lain, sistem yang serupa membantu membatasi jumlah kerusakan yang terjadi. Namun, Turki mengalami penderitaan lebih besar dibandingkan kebanyakan negara lain. Tiba-tiba mereka mendapati diri harus menghadapi tagihan energi yang jauh lebih tinggi dan harus segera dibayar, tetapi juga mata uang yang semakin melemah untuk membayarnya. Semakin lama perang berlangsung tanpa adanya penyelesaian diplomatik, semakin tinggi pula harga minyak. Dan saat harga per barel terus meroket, situasi di Ankara semakin memburuk karena pasar energi global tidak mengenal belas kasihan. Mereka bergerak cepat dan tidak memberi kelonggaran kepada siapapun. Dan mereka hanya menerima pembayaran dalam satu mata uang, yaitu dolar Amerika Serikat. Turki tidak bisa mencari cara alternatif atau berharap semuanya membaik secara ajaib. Jika ingin tetap berjalan dan mencegah ekonomi yang sedang kesulitan itu benar-benar tenggelam, Turki harus segera mendapatkan sejumlah besar dolar. Jika tidak, jutaan rumah akan kehilangan listrik, rumah sakit akan gelap gulita, dan jaringan transportasi akan berhenti beroperasi. Makanan dan barang-barang penting lainnya juga tak lagi tersalurkan, industri-industri akan runtuh, dan keberadaan negara itu sendiri akan terancam. Bank Sentral Republik Turki kehabisan waktu. Dengan cadangan devisa yang sudah habis dan para pemimpin internasional sama sekali tidak mau menolong, mereka terpaksa mengandalkan satu-satunya aset yang masih tersisa untuk bertahan di masa sulit ini, emas. Negara-negara sebenarnya tidak pernah ingin benar-benar menggunakan cadangan emas mereka, tetapi kali ini tidak ada pilihan lain. Semua batangan emas yang tersimpan di brankas internasional Turki itu kini tidak lagi tampak seperti jaminan yang berkilauan dan simpanan kekayaan jangka panjang. Sekarang, emas-emas itu menjadi satu-satunya hal yang menghalangi Turki dari kehancuran total. Jadi Turki mengambil satu-satunya langkah yang bisa dilakukan. Disinilah salah satu narasi keuangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir mulai runtuh. Selama bertahun-tahun, para komentator keuangan mendorong gagasan bahwa negara-negara berkembang membeli ribuan ton emas setiap tahun hanya untuk satu alasan, yaitu menggunakannya sebagai senjata melawan Barat dan khususnya melawan Amerika Serikat. Argumennya adalah bahwa negara-negara BRICS termasuk Brazil, Tiongkok, India, Iran, dan Rusia bersama dengan sekutu-sekutunya tidak hanya melindungi diri mereka sendiri. Mereka sedang mempersiapkan sebuah revolusi keuangan. Teori tersebut menyatakan bahwa negara-negara ini sedang membangun cadangan emas dalam jumlah besar agar mereka bisa menciptakan mata uang global baru. Mereka ingin menantang dominasi dolar dan melemahkan ekonomi Amerika. Pada akhirnya, dunia akan dipaksa masuk ke dalam sistem keuangan yang benar-benar berbeda. Ini adalah kisah dramatis, rencana terkoordinasi untuk mengakhiri era dolar dan menciptakan tatanan dunia baru. Namun, kenyataannya tidak berjalan seperti itu. Teori mata uang BRICS yang didukung emas mulai runtuh di bawah tekanan kenyataan yang terjadi di dunia nyata. Dan buktinya ada di sekitar kita, bukan hanya di Turki. Karena Ankara bukan satu-satunya yang menjual cadangan emasnya. Ankara hanyalah nama pertama dalam daftar kekuatan global yang semakin panjang. Data dari awal tahun 2026 menunjukkan bahwa banyak negara lain, termasuk anggota aliansi BRICS, juga telah mengambil langkah untuk melikuidasi sebagian cadangan emas mereka. Rusia memecahkan rekor 24 tahun dalam 4 bulan pertama tahun 2026. Bank Sentral Moskwa menjual lebih banyak cadangan emasnya pada bulan April dibandingkan bulan manapun sejak 2005. Rusia menghadapi kemungkinan kehancuran ekonomi akibat perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina. Karena tidak melihat pilihan lain, negara itu melepas cadangannya. Negara-negara lain mengikuti langkah tersebut, dengan pasar negara berkembang secara diam-diam melakukan likuidasi mereka sendiri. Sementara itu, Tiongkok dan India tetap bungkam terkait aktivitas mereka yang berhubungan dengan emas. Semua ini tidak sejalan dengan teori konspirasi BRICS. Jika negara-negara tersebut benar-benar ingin menimbun emas untuk mengguncang Barat, lalu mengapa begitu banyak dari mereka justru menjual ratusan ton emas itu? Kenyataannya sebenarnya jauh lebih suram daripada yang dibayangkan para penganut teori konspirasi. Tumpukan emas yang dikumpulkan puluhan negara selama dekade terakhir bukanlah untuk digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan Barat atau meruntuhkan dolar. Tumpukan itu sama sekali bukan untuk menyerang, itu untuk bertahan. Tumpukan emas tersebut adalah sekoci penyelamat keuangan. Kelompok pimpinan dan bank sentral negara-negara tersebut menyadari bahwa ekonomi domestik mereka rapuh. Mereka paham bahwa mata uang mereka bisa saja gagal suatu hari nanti. Mereka menyadari bahwa krisis global bisa berdampak lebih besar pada sistem dan rakyat mereka dibandingkan negara-negara yang lebih kaya di dunia. Jadi, untuk benar-benar mengambil kembali sedikit kendali, mereka beralih ke emas. Mereka menyimpan sebanyak mungkin emas agar memiliki sesuatu untuk dijadikan sandaran. Emas adalah jaring pengaman, namun jaring itu sedang terkoyak saat ini. Jaring milik Turki hanya saja memiliki lebih banyak lubang dibandingkan yang lain. Tapi ini hanya soal waktu sampai situasi yang persis sama terjadi di Afrika, di Asia, di Amerika Latin, dan di tempat lain. Keadaannya akan berbeda, seperti halnya antara Turki dan Rusia, tapi hasil akhirnya akan sama.
tumpukan emas itu tidak lagi disimpan, melainkan dihabiskan. Ketika lira kehilangan nilainya dan cadangan habis, Turki melakukan versi nasional dari transaksi pegadaian, pertukaran emas dengan valuta asing. Karena ketika mereka melikuidasi emasnya, Ankara tidak mengangkut emas batangan senilai 8 miliar dolar dari berangkasnya, lalu memuatnya ke dalam pesawat. Sebaliknya, mereka pada dasarnya memberikan cadangan emasnya kepada bank-bank emas internasional sebagai bentuk jaminan. Sebagai gantinya, bank-bank tersebut kemudian mentransfer miliaran dolar Amerika Serikat ke rekening Ankara. Ini seperti seseorang yang uangnya terikat di bisnis dan investasi, tetapi tiba-tiba membutuhkan uang tunai untuk menutupi tagihan darurat. Mereka tidak ingin menjual asetnya secara permanen, jadi mereka membawa mobil mewah ke pegadaian kelas atas, menggunakannya sebagai jaminan, dan mereka pulang dengan uang tunai. Jika situasinya membaik, mereka kemudian melunasi uangnya dan mendapatkan mobilnya kembali. Jika tidak, pegadaian akan menyimpannya. Itulah pada dasarnya cara kerja swap emas Turki. Negara tersebut mungkin bisa mendapatkan kembali emasnya, tetapi hanya jika membayar kembali miliaran yang diterima ditambah bunga. Mengingat tekanan yang dihadapi Ankara, mendapatkan kembali emas itu mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun bagaimanapun juga, ironi ini sulit untuk diabaikan. Selama bertahun-tahun, dunia diberitahu bahwa negara-negara seperti Turki menimbun emas untuk mengguncang dolar. Idenya adalah bahwa emas akan membantu mematahkan dominasi keuangan Amerika. Namun ketika krisis datang, Turki harus menjual emas itu untuk mendapatkan dolar yang justru selama ini ingin dihindari. Ini bukanlah revolusi keuangan global. Ini hanyalah pengingat bahwa ketika situasi menjadi serius, dunia tetap kembali pada mata uang yang telah dipercaya selama beberapa generasi, yaitu dolar Amerika Serikat. Apa yang terjadi di Turki bukan sekedar krisis yang terisolasi. Ini adalah tanda peringatan dari sistem global yang semakin tertekan. Sebuah ekonomi utama, G20, terpaksa melikuidasi cadangan paling berharganya hanya untuk mampu membayar kebutuhan energi pokok. Mereka harus memecahkan kaca darurat dan menguras dana cadangan yang butuh waktu bertahun-tahun untuk dikumpulkan. Bukan untuk ekspansi, tapi hanya agar pabrik tetap berjalan dan rumah tetap hangat. Itu bukanlah hal yang normal. Itu bukan tanda dari sistem keuangan yang sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Itu adalah tanda dari sistem yang nyaris kehabisan tenaga, mengalami kekurangan likuiditas global yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi Turki bukan satu-satunya indikator awal, karena jika harga energi terus naik dan dolar Amerika Serikat terus mendominasi pasar dunia, masalah ini tidak akan hilang. Masalah ini akan muncul semakin sering. Negara-negara lain yang kekurangan likuiditas menghadapi utang yang semakin menumpuk, mata uang yang melemah, dan mereka tidak punya pilihan selain menjual emas mereka. Inilah kenyataan pahitnya. Demam emas besar di akhir 2010-an dan 2020-an tidak berakhir dengan tatanan keuangan dunia yang baru. Sebaliknya, ini justru membawa kita menuju efek susulan global yang besar-besaran. Domino pertama dari kebangkrutan negara sudah mulai berjatuhan. Jaring pengaman dengan enggan namun tetap mulai dibongkar. Dan mesin ekonomi global dengan cepat kehabisan ruang untuk bermanuver. Dolar telah menjadi mata uang utama selama beberapa dekade. Tetapi sekarang negara-negara mulai mencari alternatif. Tonton alasan begitu banyak negara meninggalkan dolar atau klik video ini.